Halo Medika, bertemu lagi bersama saya Andre di podcast UMKM, Usut Masalah Kesehatan Masyarakat. Tentunya kita akan membahas seputar isu-isu yang sedang terjadi seputar kesehatan di sekitar kita. Nah, baru-baru ini kita dikejutkan oleh kejadian adanya KLB rabies di Indonesia atau kejadian luar biasa seputar penyakit rabies di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri nih, karena aku ditemenin oleh seseorang yang sepertinya penting sekali di sini ya. Boleh perkenalkan Teh Amanda Oktavianti. Boleh Teh, silakan. Sahabat Medika, aku Amanda Oktavianti. Aku merupakan tim promosi kesehatan di Klinik Utama Medika Antapani. Wow, hebat. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Andre sendiri nih gimana kabarnya? Alhamdulillah, pangestu Teh insyaallah. Nah, oke. Sebelum membahas lebih jauh seputar rabies nih Teh, aku pengen tahu menurut Teh nih dengan adanya kejadian KLB atau kejadian luar biasa seputar rabies ini gimana sih Teh? Sebetulnya sangat mengkhawatirkan ya Ayah, apalagi untuk orang-orang yang punya binatang peliharaan. Itu pasti akan sangat ketakutan karena kan sebetulnya pembawa virus ini binatang ya, biasanya tertularnya dari binatang yang tertular dan akhirnya menularkan kepada kita gitu. Kayak zombie berarti ya Teh ya, saling menular gitu ya Teh. Gigit sini, gigit sini, gigit sini. Mana bisa ya Teh ya. Oke Teh. Karena kita di sini bakal bahas lebih lanjut seputar rabies, tentu kita harus tahu dulu nih ya, apa sih rabies itu Teh sebetulnya, atau penyakit rabies itu kayak gimana sih Teh? Oke. Sebetulnya penyakit rabies ini disebabkan oleh virus ya. Namanya virus rabies sama seperti nama penyakitnya. Dan penyakit ini spesifik ditularkannya itu oleh binatang. Biasanya binatang penularnya itu anjing, kucing, kera. Dan bisa menular ke semua mamalia dan ke kita manusia. Wow, gitu. Iya. Tapi yang saya tahu nih, kan di Indonesia itu disebutnya anjing gila gitu ya, ada ya sebutan gila. Kenapa harus anjing gitu, Teh? Karena dari semua kasus rabies, sekitar 90-95% itu penularannya terjadi dari gigitan anjing. Gitu. Iya. Berarti mungkin karena di Indonesia terlalu banyak yang dominan pelihara anjing mungkin yang terkait rabiesnya atau bagaimana Teh ya? Sebetulnya kalau untuk dominan peliharaan itu ya tergantung wilayah. Tapi biasanya kalau untuk kasus rabies yang terjadi ke anjing itu membuat anjingnya menjadi sensitif. Jadi mudah terprovokasi juga sehingga akhirnya menggigit manusia. Tapi untuk kejadian di mamalia yang lain biasanya terjadi tipe yang kaku akhirnya meninggal. Gitu. Okay. Berarti untuk gejalanya tuh ada yang lebih ekspresif mungkin ya, atau mungkin gila lah disebutnya ya. Ada juga yang pendiam gitu ya. Nah kalau aku boleh tahu nih, gejalanya tuh yang lebih spesifik itu kayak gimana sih? Terus kan tadi kan disebutin bisa juga tertular ke manusia ya. Apakah ada perbedaannya atau gimana Teh? Oke, sebelumnya penyakit rabies ini kan menularnya menyerang otak ya, menyerang saraf sehingga membuat jadi diri yang tertularnya dia tidak terkendali. Untuk penularannya dari binatang itu dia ada dua tipe sebetulnya. Yang pertama tipe gila, ya. Yang kedua tipe diam. Yang untuk tipe gila ini membuat yang tertular, binatang yang tertular itu menjadi mudah terprovokasi, sensitif, sehingga saat ada sesuatu yang bergerak dia akan menjadi mudah marah dan akhirnya menyerang kita sebagai orang atau binatang peliharaan yang lain. Dan biasanya selain sikapnya yang sensitif ini, binatang yang tertular dengan tipe gila ini juga menjadi takut terhadap air, takut terhadap cahaya, dan takut terhadap udara. Itu. Selain itu biasanya mengeluarkan air liur yang berlebih juga. Kayak zombie gitu ya, bener-bener kayak zombie ini guys. Ya. Gitu. Oke. Terus untuk gejala yang timbul kalau ke manusia kayak gimana nih Teh? Untuk tipe yang diam dulu. Untuk tipe yang diam itu biasanya binatangnya lebih kayak stroke di manusia. Dia langsung kaku dan beberapa jam setelah itu paralisis, lumpuh dan akhirnya meninggal, mati. Mati. Akhirnya mati binatang tersebut. Nah, kalau untuk
gejala yang di manusia, untuk gejala awal itu biasanya terjadi demam, terjadi insomnia, lalu kurang nafsu makan. Nah, untuk yang gejala lanjutannya biasanya sama seperti anjing yang tipenya gila, binatang yang tipe gila, yang terserangnya tipe gila, menjadi takut air, takut udara, dan takut terhadap cahaya. Iya. Nah, tapi sebetulnya dari penularannya itu dari awal gigitan sehingga sampai ke gejala itu ada waktu. Gimana tuh? Jadi nggak langsung saat tergigit itu nggak langsung kita muncul gejala. Biasanya tergantung dari daerah gigitan. Semakin dekat daerah gigitannya ke otak, itu semakin cepat gejalanya. Jadi gejalanya itu sebetulnya bisa dari minggu hingga bulan. Oh, seperti jadi nggak langsung satu hari langsung air liur banyak itu enggak ya? Tidak seperti itu. Oke. Nah, berarti ada beberapa indikasi mungkin atau beberapa step by stepnya mungkin ya? Step by step mungkin ya, ada beberapa. Iyalah, ada beberapa langkah-langkahnya mungkin yang menuju ke gejala gitu ya. Tidak langsung akan tertular dan sakit. Oke. Tapi untuk penyakit rabies itu bisa disembuhin nggak sih Teh? Nah, ini dia. Sebetulnya untuk penyakit rabies ini saat orang tersebut tergigit dan langsung lapor ke fasilitas kesehatan, mereka akan diberikan suntikan anti rabies. Nah, saat itu terjadi, itu tidak akan tertular. Biasanya 100% itu akan sembuh. Oh, 100% nih. 100%. Oke. Tapi saat tergigit dan dibiarkan begitu saja, lalu muncullah gejalanya. Nah, saat itu terjadi tidak ada yang bisa kita lakukan. Itu tidak akan selamat. Gitu. 100% nggak akan selamat. 100% karena virusnya sudah sampai ke otak dan sudah menyerang sistem saraf si gitu guys, pasien ya. itu. Iya. Dari 100% banget ya. Berarti kan tadi kan ada step-stepnya berarti ya. Nah, apakah ada cara penanggulangannya nih? Misalkan kan kita lagi ada di daerah luar lah misalkan itu ya, tiba-tiba ada anjing rabies tuh kan. Nah, tiba-tiba kita digigit tuh. Apa sih yang harus kita lakuin terlebih dahulu gitu? Saat kita tergigit oleh anjing yang tersangka dia rabies, sebaiknya langsung dicuci luka tersebut oleh disinfektan, cairan disinfektan, bisa oleh air mengalir, alkohol, atau cairan disinfektan yang mengandung iodin. Lalu langsung lapor ke fasilitas kesehatan yang terdekat biar diberikan penanggulangan gitu. Dan untuk binatang yang menggigit, kalau bisa binatang tersebut ditangkap dan dikurung. Dikurung. Dilihat gejala, apakah akan ada gejala penyakit rabies di binatang tersebut atau tidak, atau apakah dia akan mati dalam 14 hari. Biasanya kalau dia tertular itu dalam 14 hari dia akan mati binatang tersebut. Dan untuk lebih yakin, biasanya sampel otaknya diambil untuk diperiksa. Sampel otaknya? Ya, sampel otak dari binatang yang terduga itu, betul. Tapi setelah saat dia mati. Oh, setelah matinya berarti dicek lagi mati, ya? Ya. Oke. Nah, gitu guys. Mungkin sekarang ada saran atau pesan buat teman-teman, buat sahabat Medika, biar bisa tahu nih, wah itu apakah binatangnya terkena rabies atau terduga rabies kayak gimana Teh? Boleh disampaikan? Baik, sebaiknya untuk para pemilik hewan peliharaan, terutama anjing, kucing, sebaiknya mereka divaksin rabies agar tidak menularkan penyakit kepada pemilik tersebut. Dan bila seandainya kalian tergigit oleh binatang yang terduga rabies, sebaiknya langsung menghubungi fasilitas kesehatan. Salah satunya bisa ke klinik Medika Antapani untuk melakukan pemeriksaan. Oke. Jadi mungkin sudah cukup banyak penjelasan dari Teh Amanda ya Teh ya seputar rabies. Insya Allah kita tahulah setidaknya dasar-dasarnya apa saja harus dilakuin, apa saja yang memang ada gejalanya gitu ya Teh ya. Baik, terima kasih Teh untuk kesempatannya kali ini. Semoga kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi membahas seputar isu kesehatan lainnya mungkin ya Teh ya. Sampai bertemu lagi di podcast UMKM episode lainnya. Medika Antapani, solusi kesehatan keluarga.